Di sana juga menurut masyarakat sekitar sini kan Mbak, pernah ditemukan itu yang namanya guci ya, ada emas juga dan ada pusaka-pusaka di era kerajaan Belambangan pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan Bagus Channel dimanapun berada, kami sekarang berada di Desa Macan Putih untuk menelusuri sejarah, yaitu keberadaan istana kerajaan Belambangan di masa Sang Prabu Tawangalun II, yaitu di Keraton Macan Putih. Itu ikuti terus dan kami dalam mengungkap sejarah di Desa Macan Putih. Mantur, Kang Nur, dan pemirsa dan Bagus Channel, di belakang kami ini adalah replika patung dari beliau Sang Prabu Tawangalun. Sang Prabu Tawangalun ini adalah penguasa kerajaan Belambangan, Raja Belambangan yang ke-8. Beliau yang membawa kerajaan Belambangan mengalami masa keemasan. Ini adalah replika untuk mengenang besaran penguasa kerajaan Belambangan, yaitu Sang Prabu Tawangalun. Sang Prabu Tawangalun ini dengan nama kecil yaitu Mas Raka Senepo atau Mas Kembar, yang lahir di Belambangan ketika beliau menjadi Raja Belambangan yang ke-8 bergelar Kanjeng Sesuhunan Prabu Agung Tawangalun I. Dan namanya nunggak semi kata orang Jawa dengan ayahnya yaitu Minak Seruyu yang juga bergelar Kanjeng Sesuhunan Prabu Tawangalun I yang mengkuasa di Keraton Gedawung Paleran Umbul Sari Jember adalah Prabu Tawangalun I, ayah dari Prabu Tawangalun II. Dan di sini monumen sejarah tertulis Tulio Ngetan Ilingo Kawitane Prabu Tawangalun putra daerah Kang Bangun Keraton Macan Putih bergelar Sesuhunan Belambangan. Maksudnya tulisan ini adalah kita sebagai keturunan orang Banyuwangi, Tulio Ngetan Ilingo Kawitane, kita harus mengingat leluhur-leluhur kita. Salah satu leluhur kita adalah Sang Prabu Tawangalun. Bagaimana perjuangan beliau dalam membangun daerah Belambangan. Kang Nur dan Mantur, kita sudah berada di lokasi yang dimana menurut cerita masyarakat konon
Prabu Tawangalun ketika mengendarai berhenti di sini, dan di sini ini dijadikan Keraton Macan Putih, yaitu ibu kota kerajaan Blambangan yang didirikan oleh Sang Prabu Tawangalun. Memang kalau menurut sejarah, kerajaan Blambangan itu berganti ibu kota selama 8 kali, yaitu salah satunya ibu kota pada masa Sang Prabu Tawangalun ada di sini. Sang Prabu Tawangalun adalah raja yang membawa kerajaan Blambangan mencapai puncak kejayaannya, yaitu beliau dapat menguasai Jember, Situbondo, Pasuruan, Lumajang, dan masih banyak wilayah-wilayah kerajaan Blambangan. Dan kerajaan Blambangan di era Sang Prabu Tawangalun lepas dari kerajaan Kelungkung dan lepas dari kerajaan Mataram, berdiri sendiri dalam kedaulatan. Dan beliau, Sang Prabu Tawangalun, memerintah kerajaan Blambangan pada tahun 1649 sampai 1652, dan 2 kali beliau memimpin kerajaan Blambangan, dilanjutkan pada tahun 1653 sampai 1691. Beliau adalah anak dari Syekh Uno atau Minak Seruyu, atau lebih dikenal dengan Sang Prabu Tawangalun I yang berkuasa di Kerajaan Kedawung, Paleran, Umbulsari, Jember. Itu ikuti terus channel kami dalam penelusuran jejak-jejak kerajaan Blambangan yang beribu kotakan di Kedaton Macan Putih. Kang Nur, yuk kita menelusuri. Mungkin di sini bisa kita temukan peninggalan-peninggalan berupa bata atau apa. Itu seperti ada monumen. Nanti kita lihat. Oh iya, monumen sejarah pelecutan. Di sini masih tersisa batu-batu bata besar ya, jangan Nur ya. Batu-batu bata besar ini. Mbak, ini Mas kameramen, coba lihat ini batu besar. Ukurnya lebar Besar ya? Iya. Besar. Dan pada masa kejayaan Sang Prabu Tawangalun II yang beribu kotakan kerajaan Blambangan di Macan Putih ini, di sini ramai penduduknya dan gemah ripah loh jinawi, kata orang Jawa. Dan di sana juga menurut masyarakat sekitar sini kan Pak, pernah ditemukan itu yang namanya guci ya, guci ya. Ada emas juga, dan ada pusaka-pusaka di era kerajaan Blambangan pada masa itu. Kalau kita lihat dari sejarah, kerajaan Blambangan ini dibangun selama 4 tahun 10 bulan, dibantu dengan penasihatnya yaitu Mas Bagus Wongsokaryo. Di situ kerajaan Blambangan beribu kotakan di Macan Putih ini
dengan wilayah apa itu ya, yang namanya keratonnya itu seluas 4,5 kilometer dengan benteng yang melingkari Kedaton dan parit-parit melingkar mengelilingi tembok-tembok. Konon itu temboknya itu yang sebelah selatan. Nanti ada di sana, nanti kita akan coba untuk mengekspos yang ada di sana. Di sana saya tadi kok dalam perjalanan kok melihat batas tembok wilayah timur. Ini adalah kerajaan Macan Putih atau Kedaton Macan Putih yang sekarang menjadi apa ini ya, perkebunan kayaknya ya. Tapi saya merasakan di sini kok banyak aura-aura dan ada di sana itu sesosok orang yang berpakaian seperti itu. Iya. Nah, seperti kemben. Nah, kemben ya, seperti kemben atau apa ya kalau masa dulu bilang kerajaan. Terlihat seperti aktivitas manusia juga. Beraktivitas dulu malah, dan ada prajurit-prajurit yang berjaga di sini. Kalau dilihat secara mata batinnya, coba jenengan terawang, Pak. Dan kalau kita lihat batu Kang Nur dan Mantur, pemirsa dan Baku Channel, nanti kita akan pergi ke menelusuri itu aja Pak ya, apa itu tempat persemedian Sang Prabu Tawangalun, dan nanti kita teruskan untuk mencari di mana posisi tembok yang konon katanya seluas 4,5 dan tinggi dari tembok itu adalah Prabu Tawangalun II atau kaki atau 7 Kanjeng meter mungkin. Sesuhunan Prabu lebar Agung 2,5. Tawangalun Nanti kita II mencoba lahir di apa Blambangan itu di dengan sekitar sini nama atau di Mas mana, nanti kita Raka akan cari tahu. Senepo Yuk ikuti atau terus channel Raden kami, Mas jangan lupa Kembar. like, subscribe, and comment. Prabu Tawangalun II adalah raja terbesar kerajaan Blambangan yang pernah 2 kali berkuasa, yakni antara tahun 1649 sampai 1652 dan antara tahun 1665 sampai 1691 beliau berkuasa. Nama beliau nunggak semi dengan nama sang ayah, Menak Seruyu, yang juga disebut sebagai Tawangalun I, yang berkuasa di Kutha Dawung, Kedawung di Paleran Umbul Sari, Jember. Raja Blambangan yang ketujuh yang berkuasa antara tahun 1633 sampai 1647. Pemirsa dan Baku Channel dimanapun Anda berada, sekarang kami tim Baku Channel berada di situs persemedian Sang Prabu Tawangalun yang ada di Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Di sini diyakini oleh masyarakat adalah tempat Sang Prabu Tawangalun bersemedi dan mukso, dan terlihat terakhir kali di sini. Ini adalah tempatnya, dan setelah ini tim Bagus Channel akan meliput benteng istana kerajaan Blambangan, yaitu Kedaton Tawangalun, yang konon luasnya
4,5 kilometer. Pemirsa dan Baku Channel dimanapun Anda berada, kami dan tim sudah menelusuri Kedaton Macan Putih yang ada di desa Macan Putih, Kecamatan Kapat, Kabupaten Banyuwangi. Di belakang kami adalah batas tembok wilayah selatan. Untuk itu kami dan Baku Channel dan tim mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Baku Channel mantap jaya, puas.